Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifa Baiz Musyafa, mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Oke, di sini saya akan sedikit mengulik terkait materi RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, kita langsung masuk ke pengertian dulu, di mana RPP sendiri adalah rencana kegiatan pembelajaran dalam suatu pertemuan, baik sekali pertemuan ataupun lebih. RPP dikembangkan melalui silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Ya, jadi RPP itu suatu gambaran di mana ketika kita akan melaksanakan proses belajar mengajar, di situ kita sudah punya rencana. Nah, rencana ini yang dinamakan RPP, baik itu dalam satu kali pertemuan ataupun lebih. Itu RPP. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, hakikat rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, RPP itu dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Ya, tentu kita punya tujuan peserta didik itu seperti apa. Berdasarkan RPP ini nanti kita mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua, setiap guru di setiap satuan pendidik berkewajiban menyusun RPP untuk kelas yang diampu. Ya, jadi sudah menjadi kewajiban guru ketika hendak mengajar itu sudah memiliki RPP. Artinya dia memiliki rel jalur yang jelas ketika mengajar. Nah, poin yang ketiga, pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai. Namun perlu direview atau diperbarui sebelum pembelajaran dilaksanakan. Nah, jadi sudah jelas tadi lah terkait 3 hakikat tersebut. Nah, kita masuk yang ke prinsip. Prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, setiap RPP harus secara utuh membuat kompetensi dasar sikap spiritual KD dari KI 1, sosial KD dari KI 2, pengetahuan KD dari KI 3, dan keterampilan KD dari KI 4. Nah, artinya ada 4 unsur utama yang itu harus tercapai, di mana yang pertama sikap spiritual, kedua sosial, pengetahuan, keterampilan. Itu yang harus dimiliki peserta didik sehingga guru harus mampu membuat peserta didik mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Ya, artinya rencana pelaksanaan pembelajaran ini nggak cukup satu kali, itu bisa direncanakan untuk beberapa kali pertemuan. Nah, yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Nah, kita harus mampu membaca kriteria peserta didik, di mana setiap peserta didik tentunya memiliki sikap dan karakter yang berbeda-beda. Itu juga tugas menjadi guru, itu harus mampu membaca hal tersebut. Kemudian berpusat pada peserta didik, berbasis konteks, berorientasi kekinian, mengembangkan kemandirian belajar. Nah, mengembangkan kemandirian belajar ini supaya nantinya diharapkan ketika peserta didik di situ sudah tidak bertatap muka dengan guru seperti saat ini, mereka memiliki semacam kesadaran bahwa dia harus memiliki kewajiban untuk belajar. Itu. Kemudian memberikan umpan balik dari tindak lanjut pembelajaran. Tentu ketika mereka sudah mendapatkan pengetahuan, diharapkan nanti ada sebuah implementasi atau manifestasi dari sebuah pembelajaran tersebut yang nantinya teraplikasikan ke ranah sosial masyarakatan. Nah, kemudian yang keempat, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan. Itu dari salah satu kompetensi itu harus memiliki keterkaitan dengan kompetensi yang lain. Yang tadi dikatakan sikap spiritual, nanti ada keterkaitan dengan sosial dan juga pengetahuan. Nah, yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, seperti yang saat ini sudah sangat kita rasakan dan kita lakukan juga. Kita sangat menggunakan kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan, khusus adanya Google Meet, Google Classroom. Itu dulu kita mungkin tidak bisa mengandaikan adanya hal seperti ini. Kemudian adanya corona, dibenturkan dengan corona, sehingga kita mau tidak mau menggunakan teknologi seperti ini. Dalam dunia pendidikan pun kita harus mengikuti zaman. Artinya kita tidak menolak hal-hal tersebut, tapi kita mampu memanfaatkan teknologi tersebut untuk kegiatan belajar mengajar. Nah,
Kemudian kita lanjut ke langkah menyusun RPP. Yang pertama itu mengkaji silabus. Nah, silabus ini menjadi patokan kita dalam membuat RPP. Kemudian yang kedua merumuskan indikator pencapaian KD. Ya, tadi dikatakan tadi KD 1 spiritual, kemudian sosial, pendidikan dan juga pengetahuan kan tadi itu sudah menjadi tujuan dari pendidikan sendiri. Itu yang jadi indikator kita dalam membuat RPP. Yang ketiga menyusun materi pembelajaran. Kemudian menjabarkan kegiatan pembelajaran, menentukan alokasi waktu. Ini yang penting ketika kita hendak melakukan sebuah pembelajaran, baik itu dalam satu kali pertemuan ataupun 1 tahun pertemuan, itu kita sudah merenteng waktunya, membagikan waktu. Pertemuan pertama untuk bahas materi ini, itu dan selanjutnya seperti itu. Kemudian mengembangkan penilaian, menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. Nah, artinya ada tahap perbaikan nilai ketika siswa telah melaksanakan ulangan atau tes. Gitu. Kemudian yang terakhir menentukan media, alat, bahan dan sumber belajar ini. Pada poin terakhir ini saya kira penting sekali buat peserta untuk mengetahui bahwasanya media belajar mereka itu sangat luas, nggak cukup hanya berpatokan pada buku dan juga guru, tapi mereka juga bisa mencari dengan sendiri, adanya kemandirian di situ. Nah, untuk yang selanjutnya kita bahas komponen RPP. Yang pertama itu sekolah, kita harus tahu sekolah, kemudian mata pelajar, kelas atau semester, kemudian alokasi waktu, kemudian kompetensi inti. Di sini kompetensi dibagi menjadi 2. Ada kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Di mana kompetensi inti ini yang menjadi unsur yang sangat penting di dalamnya. Kemudian disokong dengan adanya kompetensi dasar KD 1 pada K1, KI 1 yang tadi dikatakan spiritual, kemudian KD 2, KI 2 itu sosial, KD 3 KI 3 itu tadi ya Pak, dan KD pada KI 4 begitu. Nah, oke, kita masuk ke indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama indikator KD pada KI 1, kemudian lanjut ke indikator KD pada KI 2, kemudian KD pada KI 3, kemudian KD pada KI 4. Nah, indikator-indikator ini yang perlu dicapai dalam sebuah proses belajar mengajar, tentunya diharapkan supaya peserta itu mampu atau seenggaknya itu sesuai dengan target kita. Kita mau mempolakan peserta didik seperti apa dan diharapkan nanti hasilnya ya seperti itu. Adanya indikator-indikator ini seperti itu. Sebagai bentuk semacam gambaran bahwasannya peserta itu sudah mencapai atau belum gitu. Kemudian materi pembelajaran dapat rincian, uraian atau penjelasan materi pembelajaran. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran yang pertama pertemuan pertama. Nah, yang awal itu kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, kegiatan pertemuan pertama itu biasanya kita isi dengan perkenalan segala macam. Nah, kemudian kegiatan pendahuluan kita masuk perkenalan prawacana terkait materi yang akan dikaji biasanya. Kemudian kegiatan inti ini kita mulai bahas terkait materi-materi dan kegiatan penutup. Nah, kemudian yang pertemuan kedua ada penilaian di situ, lebih ke arah teknik penilaian, instrumen penilaian dan penskoran. Artinya setelah kita selesai dalam materi, nanti kan ada semacam tes ulangan dan segala macam, itu masuk ke pertemuan kedua. Ya. Kemudian yang media, alat, bahan dan sumber belajar. Nah, di sini media, alat dan sumber belajar itu sebenarnya sangat luas, nggak sesempit buku dan juga guru, tapi bisa berbagai media yang bisa gunakan. Kita bisa gunakan media semacam internet segala macam, itu juga sangat membantu itu. Mungkin ya gimana? Ya mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf, nanti PPT bisa menyusul banyak kekurangan. Saya mohon maaf karena jujur ini kurang persiapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.